Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Aw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sebagian dari kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Ini adalah yang sangat mahal, di mana kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Dengan dua nikmat tersebut kita bisa menambah tabungan akhirat kita, tabungan pahala kita yang seperti tadi orang tua kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan menyusul seperti itu. Wa huwas-sabiqun wa nahnu insyaallah bikum aw bihi lahiqun. Dia telah lebih dahulu menghadap Allah, kita pasti akan menyusul beliau. Untuk itu kita persiapkan, karena siapapun orangnya, dia pertahankan dengan apapun caranya. Kalau idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau malaikat Israel sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjemput ruh kita, untuk mengambil ruh kita, kita tidak bisa bertahan dengan cara apapun. Ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menambah pahala kita, tabungan kita, dan hadiah-hadiah yang Allah berikan terus kita kumpulkan, yang nantinya akan sangat kita nikmati. Sebelum kita masuk alam barzakh pun kita sudah bisa menikmati detik-detik sakratil mautnya, itu sangat menyenangkan. Detik-detik kematiannya sangat-sangat indah bagi mereka yang memang punya tabungan akhiratnya banyak. Jemaah rahmatullah, kita telah melewati bulan Ramadan dan sudah kita lalui bulan-bulan Syawal, di mana bulan Ramadan adalah sebuah kampus raksasa yang telah menggembleng kita, mendidik kita, dan terus melatih kita untuk berdisiplin dengan aturan Allah dan Rasulnya, yang nantinya buah-buahnya adalah kita praktekkan di luar bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, pasti kita semuanya akan menjadi orang-orang yang disiplin. Nah, disiplin dalam urusan apa? Disiplin dalam urusan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, disinilah
targetnya kita masuk di bulan Ramadan agar kita disiplin dengan urusan ibadah. Kalau bicara ibadah tentunya bukan sekedar sholat cuma 1 jam, 1 hari 1 waktu yang benar. Kadang-kadang kagak 1 jam, kurang bahkan, maunya terburu-buru aja. Ya, surat-suratnya pun yang dibaca yang pendek-pendek aja, pengennya cepat selesai. Nah, ibadah bukan puasa saja, bukan saum saja, cuma 30 hari, 1 tahun yang wajib. Ibadah bukan hanya zakat fitrah saja, cuma 3,5 liter per kepala per tahun. Dan ibadah bukan hanya umroh dan haji saja, itu cuma seumur hidup sekali saja yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Nah, ibadah itu apa? Nah, disinilah perlu kita tingkatkan semangat kita, karena bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Nah, kita tingkatkan semangat kita untuk ibadah, disiplinlah kita. Nah, tentunya ya bukan sebatas tadi urusan yang kita sebutkan. Al-ibadatu yaqulu amalil birri yaqtabi bihi wajhallah fa huwa ibadah. Yang namanya ibadah semua amalan-amalan yang baik, aktivitas yang positif yang memang ada manfaatnya, nah, itu adalah bernilai ibadah. Apatah lagi mengelola negara yang di dalamnya tentunya berbagai macam departemen itu adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Untuk itu bagi kita umat Islam mencari pemimpin bukan basa-basi dan bukan asal-asalan. Memang kita diperintahkan oleh Allah itu sebuah ibadah, otomatis bukan untuk menang atau kalah. Karena sholat kan bukan untuk dapat apa-apa, memang perintah Allah dan itu ibadah kita kerjakan. Nah, kita lihat firman Allah di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, benar-benar beruntung. Qad itu kan sebuah kata yang masuk pada 2 kata kerja. Bisa dia masuk pada kata kerja yang namanya fi'il madhi, bisa juga masuk pada kata kerja yang namanya fi'il mudhari. Kalau dia masuk pada kata kerja fi'il madhi, maka artinya begitu serius, sebuah berita yang masya Allah pasti benar-benar beruntung, pasti sukses besar, pasti berhasil besar. Dia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Qad aflahal mu'minun itu karena dia masuk pada fi'il madhi atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Qad aflaha. Jadi aflaha itu fi'il madhi. Kalau masuk pada fi'il mudhari, ya artinya kadang-kadang. Qad ya'ti wa qad la ya'ti, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Nah, ini sebuah motivasi untuk kita semangat dan kita terus meningkatkan prestasi di berbagai sektor yang kita geluti. Kalau dia seorang polisi, ya jangan basa-basi jadi polisi yang serius supaya negara ini aman. Urusan dalam negerinya tidak kacau, geluti, serius, dan itu bagian sekali lagi ibadah. Kalau dia tentara, ya jangan basa-basi, terus tingkatkan kedisiplinannya dan tingkatkan ilmunya sehingga negara ini tidak dirongrong dari luar sana. Tahu betul mana yang akan merusak dan mana yang tidak. Si semua terbang
bisa masuk, baik saluran udara, darat, laut, dan saluran-saluran komunikasi yang rusak, itu kewajiban tentara untuk menjaganya. Jangan basa-basi, karena kalau tidak rakyat ini akan hancur dan binasa. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, kita ingatkan di saat perjanjian Hudaybiyah, para sahabat Nabi sempat protes tentang kebijakan yang diterima dengan draft perjanjian yang diterima oleh Rasulullah. Apa? Karena Rasul memang di samping kepala negara, di samping Nabi dan seterusnya, beliau memang sangat ahli dan paham betul strategi. Nah, memang panduannya jelas wahyu. Di saat draft perjanjian yang berbunyi, apabila orang-orang Mekah datang ke Madinah, dia wajib dikembalikan dan tidak boleh ternodai, terlukai sedikit pun sebelum masuk ke dalam kota Madinah. Sebaliknya, apabila ada orang Madinah masuk ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Nabi bilang, iya, siap. Sahabat di belakang benar. Pada bisik-bisik, apa ini Nabi? Kita rugi dong. Masa anggota kita datang ke sana nggak boleh kembali? Berkurang anggota kita. Kalau dia masuk ke kita nggak boleh masuk, bahkan disuruh pulang sebelum masuk kota gerbang, pintu gerbang. Emang kenapa Pak? Bu, orang-orang seperti itu yang masuk Madinah akan merusak tatanan. Berbagai macam tatanan yang ada di Madinah akan rusak. Emang kenapa anak-anak kita pada pakai anting 3, 4 laki-laki di sini? Ya karena yang memang masuk tidak dijaga. Semua masuk dengan begitu mudah. Akhirnya itulah yang kelihatan di mata anak-anak kita. Anak-anak kita memang masa-masa yang sedang tumbuh. Makanya pakar pendidikan, beliau adalah Imam dan Kasih almarhum, apabila bilang kullu ma nara wa nasma wa nuhis bahwa darsun, semua yang terlihat dan kelihatan, apalagi dilihatin, dan semua yang terdengar, apalagi mendengarkan, dan selewatan saja kedengarannya, tapi terus menerus, dan semua yang dirasakan, yang memang jiwa ini merasakan apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di sekelilingnya, itu adalah sebuah pembentukan mentalitas anak bangsa. Nah, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak basa-basi, yang memang merusak ke dalam jangan masuk, yang saya masuk. Kalau masuk ke dalam, masya Allah, ya udah berusuhan kemana-mana. Ketika berusuhan kan melihat tuh, wah ini nih, wah ini, nah ini. Akhirnya kita makan memang seperti itu. Kalau kita berada dalam rumah, kita tidak tahu rumah kita miring-miring atau cantiknya rumah kita. Tapi kalau kita keluar jauh, baru kelihatan. Mereka kan melihat begitu cantik Indonesia, begitu kaya Indonesia, begitu hebat Indonesia, begitu mahal Indonesia. Kita kadang-kadang tidak merasa itu, tidak mensyukurinya, tidak menerima dengan terus bekerja keras dan terus mengelolanya. Bahkan kita ternyata dengan berbagai macam strategi yang mereka kirim lewat udara, lewat darat, lewat laut, dan lewat celah-celah yang masuk ke tengah-tengah anak bangsa. Nah, celah-celah yang mana? Yaitu media elektronik dan seterusnya. Masuklah itu ke tengah-tengah kita, anak-anak kita, masya Allah, dengan asik menikmatinya. Bahkan sampai di jalanan
sedang berjalan dia nunduk aja, bukan baca Quran, bukan baca hadis, tapi sedang membuka situs-situs yang tidak jelas, dan itu kadang-kadang merusak. Nah, ini ibadah kita. Intikan itu. Nah, terus yang namanya ibadah, sebab tadi urusan kepolisian, urusan ketentaraan dan kemiliteran, maka kita akan benar-benar beruntung kalau ibadahnya itu betul-betul polisi, sekali lagi jangan basa-basi, tentara jangan juga setengah-setengah, kemudian siapa lagi, tentunya kita akan beragam masing-masing. Di mana adanya? Di pasar. Oh, jangan basa-basi, itu pasar kelola. Tis'atul usyuril arzak fil aswaq, 9/10 rezeki manusia adanya di sektor perpasaran. Makanya mereka tidak pernah teriak-teriak untuk menjadi PNS. Yang penting pasar gua kuasai, begitu kata mereka. Di mana-mana mereka buka itu. Nah, kita kadang-kadang dininawakan berebut jabatan, berebut menjadi PNS, dipikir ruang hidup, pintu rezeki cuma di situ. Mohon maaf, kan cuma sekian juta orang rakyat Indonesia, kan 250 juta, dan yang kaya jelas mereka yang mengelola sektor perpasaran. Jangan basa-basi kalau dagang. Ini sering tutupnya, arisan tutup, kondangan tutup, bahkan jalan-jalan mogok. Subhanallah, ini juga ibadah. Kenapa? Rasulullah bilang tadi. Apalagi kalau kembali kepada firman Allah, ketika qad aflahal mu'minun, tidak berhenti di situ kan? Alladzina hum fi salatin khashi'un. Beriman, mantap ideologinya, imannya bagus, wujudnya sholatnya disiplin, sholatnya khusyuk, bukan beban, kebutuhan. Saya butuh dengan sholat, saya sangat memerlukan sholat. Kenapa? Oh, saya ini adalah sesuai firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini diciptakan nggak bisa berbuat apa-apa, maka dengan sholat kita berdoa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat kan kalau ditinjau dari bahasa adalah kumpulan doa. Kalau kita bertakbir Allahu Akbar, apa maknanya? Ya Allah, Kau yang maha besar pertolongannya. Ya Allah, Kau yang maha besar perlindungannya. Ya Allah yang maha besar ilmunya. Ya Allah, Kau yang maha besar kekuasaannya. Jadi kita takbir aja kita sudah begitu banyak doa kita. Nah, kalau kita ingin mendapatkan jabatan tertentu, takbirnya, sholatnya, ya takbir itu Allahu Akbar, doanya itu di situ. Ya Allah, begitu besar, maha besar kekuasaanmu, maha besar kerajaanmu, maha besar ya area-area kekuasaanmu. Bagilah saya seprovinsi saja, atau sekabupaten saja, atau sekecamatan saja. Masya Allah, kan kalau Allah sudah tentukan mau jadi, itu gampang aja Pak, nggak bisa dibendung, nggak bisa dijaga. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya. Allah yang menghadir aja, katakan Allah yang menghadir aja. Ya. Yang maha kuasa tu'til mulka man tasha, dia berikan kekuasaan kepada orang yang dia kehendaki. Di situ tidak perlu stres. Kita nanti udah berusaha, udah berdoa, ya memang Allah yang mengasih, ya kita kan mau nggak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah, kita udah berusaha, udah berdoa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang tadi kita beribadah bukan untuk bicara menang dan kalah, tapi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat kita adalah doa kita, dan itu adalah merupakan satu perjalanan yang mesti kita lalui. Makanya sekarang setelah puasa Pak,
Bapak Ibu, kalau saat berhaji atau berumrah, saat yang pertama niat itu membersihkan akidah, iman kita mantap, bersih. Kemudian setelah kita sudah bersih imannya, berdoa. Di mana berdoanya? Saat kita tawaf itu kan tawaf berdoa. Selama 7 putaran bisa 3 jam berdoa, nggak berhenti. Apalagi kalau udah haji, itu turun jam 8 pagi, jam 12 belum selesai. Karena Masya Allah luar biasa, penuh sesak dan semuanya orang meratap dan berdoa. Ya. Umrah telat dulu, haji kemana? Setelah kita niat labbaik hajjan, ya kita berangkat ke Mina. Ngapain di Mina? Berdoa, sholat berdoa, sholat berdoa. Dari Mina kita ke Arafah. Ngapain di sana? Berdoa, Pak. Setelah arahan dari para khatib, hari yang sangat istimewa, kita berdoa. Dari mulai tergelincir matahari sampai terbenam matahari berapa jam? 5 jam, 6 jam, bahkan sampai ada yang 10 jam berdoa terus menerus. Tapi setelah berdoa, setelah tawaf, kita kemana? Ke Maqam Ibrahim. Ngapain ke Maqam Ibrahim? Dia ke Maqam Ibrahim itu kita ke orang tua. Tua bukan sebatas usianya, tapi tua ilmunya. Nanya sama orang-orang tua, nanya bagaimana ini Pak, bagaimana ini, nanya sama orang-orang tua. Kita punya berbagai macam kampus di Indonesia dan tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota. Kampus di sana ada orang-orang tua, ada profesor, ada doktor. Kalau urusan-urusan ini dan itu yang terkait dengan ini dan itu, kita orang muda atau mungkin memang beruntung ditunjuk menjadi wakil rakyat, kagak tahu apa konsepnya. Tanya orang tua setelah berdoa. Tanyalah para profesor yang ahli itu. Nabi Ibrahim itu orang tua, nanya kita sama orang tua. Setelah kita nanya, setelah kita mau Ibrahim kemana? Ke Bukit Safa dan Marwah. Apa namanya? Sa'i. Saya apa artinya? Kerja keras. Lo bayangkan dan sekarang sa'i bukan main itu. Sa'i itu betul-betul. Dulu kan sa'inya bukan hajar. Bayangkan di situ. Jangan sudah pakai AC, sudah pakai marmer, masih ngeluh juga karena yang dicari enak, bukan pahala. Ketika sa'i terbayang Bunda Hajar 400 meter dari Safa ke Marwah, kemudian Marwah ke Safa selama 7 kali berturut-turut, itu tidak ada AC air, tidak ada keramik, tidak ada marmer, tidak ada fasilitas yang macam-macam, yang adalah batu, kerikil dan duri-duri. Dia nyari, dia kerja keras. Begitu. Jadi mudah berdoa, ya minta pendapat dengan para orang tua, sudah diarahkan, kerjakan. Kerjakan. Jangan cuma minta arahan tapi basa-basi doang. Nah, profesor sudah memberikan draft-draftnya. Nah, ini namanya orang tua. Makanya konsep-konsep kita tuh jitu betul Pak. Ada dulu salah seorang yang namanya orang tua dari ITB mengkonsep sebuah satu konsep yang cantik ditawarkan kepada orang muda yang memang sedang semangat. Begitu dikasih proposalnya, tidak diterima. Akhirnya ditawarkan kepada tetangga kita, saudara kita dari Malaysia. Begitu dibuka, proposalnya cantik betul, luar biasa. Siapa yang buat? Itu orang tua dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Diterima dengan oleh saudara kita dan lapang kita, bahkan dikasih penghargaan oleh beliau kepada yang mengkonsepnya.
dan dipraktekkan, bukan basa-basi. Karena memang itu orang tua punya konsep, artinya dia ilmunya luar biasa dahsyatnya, masya Allah. Praktek itu terus dicoba, berkembang dan dahsyat. Asetnya luar biasa yang namanya tabung haji menjadi kebanggaan umat Islam di Malaysia. Seharusnya kita adalah lebih dari itu, 200 juta bahkan duit kita lama benar tersimpan di beberapa bank. Ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang sekian tahun, dahsyat. Nah, ini kenapa ya orang tua memang itu ilmunya bukan basa-basi. Nabi Ibrahim orang tua begitu besarnya. Di samping orang tua memang yang ilmunya mumpuni. Lah bayangkan Pak, berdakwah sekian tahun kan ilmu sudah bertumpuk di lapangan dengan berbagai macam pengalaman lapangan, kan jauh berbeda dengan pengalaman di dalam ruangan. Ya, ruangan kecil tapi lapangan itu dahsyat, masya Allah. Nah, ini semangat kita untuk beribadah jadi terus bertambah. Setelah itu Allah jelaskan kalau mau beruntung, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman yang beruntung yang bagaimana sholatnya tadi merupakan kebutuhan. Dia butuh dengan sholat, butuh dengan doa. Kenapa kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, harus mendapat pertolongan dari Allah. Kalau sudah tolong, Allah bilang kun fayakun, apa? Orang boleh berbagai macam cara untuk menjaganya, nggak akan bisa. Nah, walladzina 'anil lagwi mu'ridun itu adalah orang-orang yang akan sukses besar. Tingkatkan semangat kerjanya, dia selalu justru memilah-milah mana yang memang lagun. Apa lagun? Kalau kita bilang lagu-lagu ya, karena mereka sekarang kan tidak menyebut lagu tuh, karena memang tahu oh ternyata asal lagu itu dari bahasa Quran. Mereka nggak mau nyebut lagu sekarang, mau apa namanya nyebutnya? Musik ya, berbagai macam konser, dan itu terus dibombardir anak-anak kita ya, lewat media-media tadi. Saluran-saluran itu yang masuk tidak dibendung, masya Allah ya, akhirnya anak kita kayak gitu. Apa yang terjadi kalau sudah lagu terus menggelayut di tengah kehidupan kita? Maka ya namanya lagu kan hal-hal yang tidak ada artinya. Kalau hal-hal yang tidak ada artinya terus kita geluti, ya kita memang itu sebuah nilai dari mereka agar kita tidak punya apa-apa, agar kita tidak bisa apa-apa, agar kita tidak tahu apa-apa. Nah makanya karena kita tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Dengan negara yang kaya, dengan alam yang dahsyat ini nggak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya begitu banyak. Nah ini tentunya ibadah ini kaitannya seperti itu. Nah mana yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, saya ingin ambil, yang tidak. Nah di sektor perpasaran tadi dunia dan akhirat kita mendapatkan. Di sektor peternakan dunia dan akhirat kita mendapatkan. Di sektor pertanian dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Karena dengan kita mengelola ibadah yang serius di sektor perpasaran, maka kita akan menjadi orang yang banyak rezekinya. Kalau banyak rezekinya, Bapak setelah kan rukun Islamnya itu ada 5 tuh, syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa.
Nah, haji itu jangan basa-basi, Pak. Umrah itu jangan basa-basi. Ambil perjalanan ibadah haji, kalau perlu jangan cuma 24 hari, 6 bulan. Lalu Bapak kerja selama berpuluh tahun dengan istri bersama-sama, pagi dan sore, pagi dan sore, pagi dan sore. Saya menikmati ibadahnya. Ngapain? Haji. Emang itu cuma top saya doang? Haji itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Haji bukan untuk total saya itu cuma 1 jam selesai, 2 jam selesai, 3 jam selesai. Haji itu kan cuma 6 hari prosesinya. 8 haji, 9 haji, 10 haji, 11 haji, 12 haji, 13 haji. Selebihnya ngapain? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk membawa manfaat yang begitu banyak. Persyaratan di sana kita bawa pulang ke negara masing-masing. Ya, seorang presiden, seorang gubernur yang berhaji dengan hati yang ikhlas dan terbuka nuraninya, malu dong, malu. Ya Allah, kering kerontang Pak, keresahan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, boy rakyatnya bisa punya rumah bagus-bagus, hebat-hebat, dan mereka Masya Allah pengemisnya, minumnya Masya Allah. Malu dong dia. Makanya pulang, provinsi saya adalah provinsi yang hebat, saya akan kelola. Gimana caranya? Bahwa mereka bisa punya kambing yang nggak ada rumput, mereka punya unta nggak ada rumput, mereka punya peternakan ayam yang panasnya kayak gitu, boy di sini ayam dilepasnya kayak gitu, apalagi sampai dikelola dengan baik. Itu ibadah-ibadah yang tadi ya kisarannya kayak gitu. Nah, kalau kita bisa kelola dengan baik masa itu, maka zakatnya 2,5% itu adalah untuk akhirat, Pak. 97% untuk dunia, untuk kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk tetangga kita, dan untuk bangsa negara kita. Berwibawa negara ini. Dan itu yang mereka terus kelola, dan kita terus dinamakan dengan berbagai macam hal-hal yang tadi remeh-temeh, kecil benar, netes airnya licik, bahkan netes di sektor itu tadi 9/10, dan itu ibadah yang dasar pahalanya. Satu kerpul lihat itu berapa orang karyawannya, Pak? Satu kerpul. Pernah nggak kita bertanya berapa orang yang kerja di situ? Sementara satu orang kita bisa memberikan pekerjaan padanya, pahalanya tidak pernah putus, karena itu adalah sedekah jariah. Apalagi berpuluh, ber-20, ber-30. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pahala ibadah yang dahsyat yang tidak pernah mengalir. Kenapa? Ya, dia tak ada manfaat tidak ada manfaat ila ghair. Kenapa? Manfaat itu menjalar kepada yang lain-lain. Kalau salat kita doang, puasanya kita ada, haji ya kita saja. Tapi kalau sudah pasar, itu manfaatnya menjalar kemana-mana. Kalau sudah peternakan, menjalar kemana-mana. Kalau sudah pertanian, menjalar kemana-mana. Sudah pertambangan, Masya Allah. Ini ibadah kita di situ nanti. Makanya nggak ada santai ria relax santai itu. Ya leha-leha nggak ada. Yang ada kerja keras. Sudah berdoa, kerja keras. Sudah berdoa, sudah tawaf, cepat jalan Tuhan. Gimana nih Pak? Saya mau ini Pak. Tanya. Makanya ini saya ulang lagi, pernah saya ceritakan. Ketika ada seorang anak bangsa, dia adalah salah seorang pemimpin bangsa
minta izin mau naikkan BBM. Oh harus. Berapa mau naikkan? Ya kita mau naikkan kisaran 10.000 Pak. Emang kenapa? Tetangga kita udah pada mahal semua. Singapura udah 15.000 per liter. Dari situ sekian ribu. Bila kita masih 2.500 Pak, udah benar Pak. Oh harus jangan 10.000, naikkan aja 20.000. Emang kenapa Pak? Ya sebenarnya dia Pak sedikit-sedikit naikkan 20.000. Tapi Pertamina tutup, semua kilang minyak tutup. Singapura nggak punya satu sumur pun. Jangan disamakan sekali dia boleh beli. Kita punya sumur, masa mau sama dengan dia? Baru dia, ini sumur kita kan berjejeran. Masa mau sama dengan yang punya sumur? Mikir dia, oh iya Rangga kita ya duduk di depan kursi, depan Quran, depan kitab-kitabnya, ya melihat Indonesia ini kan bukan sebatas Jakarta. Indonesia ini ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua, ada Sulawesi, dan ada kepulauan yang begitu hebat dan kekayaan permata. Hanya jadi dia malu. Oh iya Pak. Nah iya kalau mereka jangan basa-basi 20.000. Tapi itu untuk di terminal. Lalu kenapa? Mau dinaikkan kita punya sumur berserakan semua pulau yang ada. Bahkan di tengah ada sumur minyak. Kenapa mau dinaikkan? Alasannya cuma tetangga punya mahal, ya bukan disamakan dong. Lah Bapak menyamakan harga di Bogor sono sama di sini enak, di kampung sono nggak bisa. Di sana orang yang namanya pepaya, yang namanya sayurnya tinggal petik aja, mau dijual di sana harganya kayak kita di sini. Siapa yang mau beli? Atau bagaimana ceritanya lucu? Ngapain beli? Bahasanya kan begitu. Nah ini luar biasa orang tua. Akhirnya ditahan lagi, oh iya ya, berputar lagi, mikir lagi, berpikir lagi, kerjakan lagi, kerja keras gimana caranya, ya terus bekerja keras gimana caranya supaya kita bisa beribadah yang lebih besar pahalanya dan menjalan pahala itu kepada orang-orang lain. Ya, nah ini banyak sekali nih hal-hal yang menyenangkan nih anak bangsa sehingga akhirnya kita kebingungan di atas tumpukan gula. Di negara yang kaya raya seperti ini kita kebingungan. Harusnya tadi udah jangan pilih kertiakan saja. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang berikutnya adalah orang-orang yang sukses besar adalah orang-orang yang selalu berpikir bagaimana saya melakukan zakat harta dan zakat fitrah. Nah ini kan tidak bisa kalau kita santai ria, nggak mungkin punya emas, nggak bisa. Kalau kita mau berzakat harta dagangan, masa cuma mau buka warung di samping rumah yang kecil itu? Nah, berpikirnya bagaimana saya punya kebun, saya punya pusat perbelanjaan di setiap kabupaten kota, itu kayak gitu. Dan subhanallah nanti zakatnya begitu besar. Nah inilah Islam yang memang setiap langkahnya kita semangat untuk apa? Untuk terus meningkatkan prestasi di berbagai macam sektor dan posisi yang ada agar kita nanti betul mumpuni dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Sekian saja. Kalau ada yang mau nambah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz. Mungkin jemaah dibuka beberapa sesi pertanyaan. Jika ada jemaah yang ingin bertanya maupun menambahkan ataupun bertanya di luar temanya bisa dipersilakan. Assalamualaikum
ditutup dengan doa Ustaz. Baik Ibu Bapak, kita tutup pertemuan kita ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma